Sebenarnya kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita, tapi kita tuh seakan-akan sudah melabelingnya. Dan jadinya pun stigmanya adalah depresi ini lama-lama dilihat sebagai sesuatu yang enteng gitu. Apakah ada yang salah dengan saya? Apakah saya harus meminta bantuan kepada profesional? Seperti itu. Saya itu sebenarnya ini nggak sih? Jadi sebenarnya saya tuh kenapa gitu? Dalam taraf memiliki gangguan kecemasan atau memang dia sedang merasa cemas saja, itu yang butuh judgementnya oleh profesional. Hai Editor, selamat datang kembali di Adi Talks, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Apa kabarnya Editor semua? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, dan kalau misalkan ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Nah, jadi akhirnya kita bisa ketemu lagi nih di Adi Talks episode 11. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau bahas apa? Aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Fatia Rahmania, dan di sini aku tentunya nggak sendiri. Aku udah ditemenin sama psikolog yang luar biasa, yaitu Kak Jiwi Kamirajais, atau kita bisa panggil Kak Jiwi. Jadi Kak Jiwi ini adalah salah satu associate di Aditi Psychological Center. Hai Kak Jiwi, apa kabar Kak? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah oke Kak Jiwi, jadi di episode Adi Talks yang ke-11 ini kita akan membahas tentang fenomena yang mungkin ini relate ya bagi beberapa editors. Jadi akhir-akhir ini apalagi pada masa pandemi gini ya Kak, mungkin teman-teman pernah ngerasa kayak aduh pusing nih gitu Kak, jangan-jangan aku kena panic attack nih, atau aduh kok aku capek mulu ya, mood aku naik turun gitu, jangan-jangan aku bipolar nih gitu. Nah fenomena seperti itu tuh menurut Kak Jiwi itu dia kenapa ya Kak? Kalau dari apa yang penjelasan kamu barusan itu, mungkin fenomenanya bisa lebih tepat dinamakan sebagai self-diagnosis gitu ya. Jadi self-diagnosis itu adalah ketika individu itu dia mendiagnosis gangguan tertentu, itu bisa gangguan medis atau gangguan psikologis kayak gitu, berdasarkan simptom-simptom yang dia miliki. Dia akan diagnosis, mungkin tadi kalau misalnya contoh kamu, kalau saya pusing, saya apa, saya diagnosis diri saya sedang mengalami panic attack kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh udah mulai melakukan hal-hal yang kayak gitu Kak, kayak misalkan kita pusing, abis itu jangan-jangan aku depresi nih, atau bahkan ketika orang sekitar kita tuh ada yang bilang kayak gitu ke kita, kita langsung menjudge atau bilang ke dia, jangan-jangan kamu depresi nih gitu, atau jangan-jangan kamu ini gitu ya, kayak self diagnosis. Pokoknya intinya adalah entah itu individunya atau individu lainnya itu pokoknya memberikan diagnosis tanpa konsultasi dengan profesional, misalnya dokter, psikiater ataupun psikolog yang sebenarnya seharusnya memberikan diagnosis itu gitu kepada mereka. Oke. Jadi kalau misalkan kita udah mulai melakukan seperti itu, kita udah harus mulai waspada nih ya di tes. Nah, tapi Kak, kira-kira kenapa ya Kak orang itu bisa melakukan self diagnosis atau diagnosis diri sendiri? Itu sebenarnya umum banget ya terjadi, dan kayaknya ada pengaruh juga dari perkembangan zaman dan teknologi. Kita udah terbiasa nih kalau ada sesuatu kita tanyanya ke Google dulu ya kan, ke Google dulu kita tanya. Misalnya kita ambil salah satu contoh ya, gangguan kecemasan misalnya. Salah satu simptomnya gangguan kecemasan atau biasanya disebut dengan GAD atau Generalized Anxiety Disorder itu adalah kesulitan konsentrasi misalnya, dan juga kesulitan tidur. Nah, itu kalau misalnya nih kita sebagai orang biasa gitu ya, mungkin kita mengalami kesulitan tidur dan juga kesulitan konsentrasi gitu. Kita langsung googling, kenapa ya aku mengalami ini, dan bisa aja melalui pencarian yang kita lakukan di Google, kita itu sampai di keputusan atau kesimpulan kalau kayaknya saya mengalami gangguan kecemasan ini gitu. Jadi ya mungkin penyebabnya ini dari awal mulanya itu kita tuh penasaran kali ya Kak, penasaran kayak kenapa bisa sih kok aku ngerasain kayak gini gitu. Akhirnya dia itu coba googling lah, atau dia buka website di internet gitu, sampai akhirnya si internet ini yang ngasih tahu dia gitu ya kayak. Cuman ada sih faktor-faktor tertentu yang membuat orang itu akan lebih mungkin untuk melakukan pencarian itu gitu. Seperti orang-orang yang memang lebih cemas dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi memang mereka adalah orang yang pencemas, sehingga mereka tuh akan lebih mungkin
untuk melakukan pencarian itu. Karena ada aja kan orang yang mungkin kesulitan konsentrasi tapi dia nggak akan melakukan pencarian itu, dan juga bahkan mungkin dia nggak kepikiran tuh buat mencari bantuan atau mencari googling itu gitu. Dan sebenarnya pencarian itu adalah usaha dia untuk mungkin memahami dirinya dengan lebih lanjut gitu ya. Apakah ada yang salah dengan saya, apakah saya harus meminta bantuan kepada profesional, seperti itu. Iya, tapi kan sering kali tuh ya Kak, kalau misalkan hasil pencarian itu mungkin aja nggak sesuai nih sama keadaan diri kita gitu. Mungkin kayak kan pusing, gejalanya mungkin pusing, tapi pusing itu kan bisa kemana-mana gitu ya Kak, bisa ke fisik, bisa ke ternyata tadi simptom gangguan mental gitu. Nah, sebenarnya dampak dari kita melakukan self diagnose kayak gitu tuh apa sih Kak dampaknya untuk orang itu sendiri? Nah, seperti yang tadi kamu udah jelasin, mungkin banget kalau misalnya pencarian-pencarian di Google itu justru malah menyarankan atau memberikan informasi ke hal yang paling buruk gitu. Kayak misalnya kita cuma pusing nih, tapi kata Google kita kanker misalnya, itu mungkin banget kan gitu. Jadi itu bisa membuat dampak psikologis yang negatif, karena jadi kita makin panik dong ketika misalnya kita cuma pusing, cuma mengalami beberapa simptom yang mungkin itu sebenarnya flu aja, tapi ketika kita googling justru kok jadinya parah banget gitu, malah kan. tambah banyak ya kayak kemungkinan-kemungkinannya. Iya, dan jadinya pasti dong kita panik karena disarankan oleh Google tuh ke hal yang sangat negatif gitu, langsung ke ekstrimnya gitu. Nah, dampaknya pasti itu, satu adalah dia bisa aja jadi makin panik, kemudian dia juga mungkin jadi makin bingung gitu. Jadi kan dia awalnya berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya gitu, tapi bisa banget itu membuat dia jadi makin pusing. Saya itu sebenarnya ini nggak sih? Jadi sebenarnya saya tuh kenapa gitu? Jadi justru bisa membuat dia semakin pusing, semakin frustrasi gitu ya kalau dari emosinya. Diagnosis itu ketika diberikan kepada seseorang itu tentunya memiliki dampak psikologis gitu ya. Jadi bisa jadi dia denial atau kayak kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya dia itu bisa jadi menjadi hopeless ataupun putus asa gitu, karena dia merasa bahwa diagnosis ini adalah sesuatu hal yang sangat mengubah hidupnya gitu. Kemudian bisa jadi dia jadi justru timbul permasalahan psikologis lainnya gitu, misalnya jadi dia bisa jadi depresi gitu karena diagnosis yang dia dapatkan. Kemudian dia juga bisa menjadi menarik diri gitu ya, karena dia merasa sudah memiliki diagnosis ini gitu. Nah, itu kalau dampak terhadap individunya. Jadi dan ini memang karena ada perubahan psikologis yang dialami oleh seseorang ketika seseorang itu mendapatkan diagnosis dari profesional gitu ya. Jadi memang umumnya ketika seseorang diberikan diagnosis itu pasti ada perubahan psikologis dan dia harus beradaptasi dengan diagnosis tersebut. Nah, bahayanya adalah ketika itu diagnosis diberikan dari diri sendiri dan bukan merupakan diagnosis yang diberikan oleh profesional, itu bisa jadi salah. Nah, ketika salah itu proses psikologis atau perubahan psikologis yang terjadi dalam diri kita itu disebabkan karena diagnosis yang salah gitu. Jadi bisa aja sebenarnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, memang dia kesulitan konsentrasi aja gitu, atau dia sebenarnya memang sulit tidur aja lah gitu, tetapi dia merasa kalau dia memiliki gangguan kecemasan ini gitu kan. Nah, jadi memang dengan adanya self diagnosis itu ada dampak-dampak negatif yang sangat bisa terjadi dan sebenarnya bisa dihindari dengan pergi ke profesional yang berwenang untuk memberikan diagnosis itu gitu. Jadi tuh Adipers, dampaknya itu sebenarnya bisa bahaya banget ya Kak ya, karena kan sebenarnya kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita, tapi kita tuh seakan-akan sudah melabelin ya Adipers, diri kita tuh melabeli diri kita kayak, oh berarti udahlah aku depresi nih kayaknya gitu, aku akan mengurung diri aja di kamar gitu ya kayak. Jadi dia sudah percaya sama apa yang dia percayai gitu ya kayak. Nah, mungkin Kak Jiwi pernah nggak sih Kak nanganin kasus klien yang berawal dari self diagnosis? Ada, pernah juga, cuman memang dalam contoh ini itu adalah hal yang baik ya, karena self diagnosis dia justru membuat dia untuk pergi mencari bantuan ke psikolog. Dan sebenarnya psikolog ini juga akan
menelusuri gitu, apakah benar dia diagnosisnya seperti itu atau mungkin ada diagnosis yang lebih cocok. Karena kenapa diagnosis itu seharusnya diberikan oleh orang yang profesional gitu, orang yang berwenang, karena dalam gangguan-gangguan psikologis itu banyak sekali yang overlap dan perbedaannya itu hanya tipis sekali gitu. Dan memang walaupun nih karena kan udah banyak ya kayak checklist gitu ya, misalnya kita searching di Google ini ciri-ciri gangguan kecemasan, kalau kita tadi ngomongin ya contohnya kecemasan, ini ciri-cirinya gitu. Tetapi sebenarnya itu kan Google hanya memberikan salah satu alternatif gitu ya. Sebenarnya banyak banget gitu gangguan yang ada dan perbedaannya itu hanya tipis, dan mungkin sekali gitu kalau itu tidak bisa dibedakan dengan orang yang normal dan mungkin hanya cemas, karena cemas itu memang adalah suatu emosi ya gitu. Jadi dan untuk membedakan apakah orang itu sudah dalam taraf memiliki gangguan kecemasan atau memang dia sedang merasa cemas saja, itu yang butuh judgementnya oleh profesional. Dampak positif lainnya adalah sebenarnya dengan dia melakukan self diagnosis dan juga dia pergi ke psikolog setelah itu sebenarnya sudah membawa awareness terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia semakin aware dengan perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam dirinya, emosi yang dia rasakan, kemudian gangguan-gangguan yang membuat dia tidak nyaman. Itu kan sebenarnya suatu hal yang positif ya. Dia berarti aware tentang kesehatan mentalnya sendiri. Itu adalah salah satu dampak positif lainnya dari self diagnosis. Oh, jadi sebenarnya dampaknya itu juga bisa aja baik ya Kak, selagi itu masih dalam batasan tertentu gitu ya Kak ya. Nah, jadi mungkin Kakak bisa jelasin batasannya itu kita bolehnya sampai mana sih Kak, dan apa yang harusnya kita lakuin kalau misalkan mungkin kan setiap orang kalau misalnya udah sering pusing atau kayak sering takut, jadinya kan kayak pengen tahu apa sih, kenapa sih diri aku gitu, kenapa sih diri kita gitu. Nah, itu jadi batasannya itu di mana kalau misalnya kita boleh melakukan self diagnose, atau kayak apa sih kayak yang baiknya kita lakukan saat merasa seperti itu. Oke, jadi ketika kalian merasakan sebuah perubahan, misalnya perubahan psikologis ataupun mungkin perubahan psikologis itu sudah muncul dalam simptom fisik gitu, kayak misalnya kita merasa cemas, kemudian sudah ada simptom fisiknya kayak jadi sakit perut, jadi deg-degan banget, kemudian jadi keringat dingin. Nah, hal yang seharusnya kita lakukan itu sebenarnya mencatat simptom itu gitu ya, kemudian kita konsultasikan kepada yang profesional gitu. Kalau misalnya kalian sangat ingin googling gitu ya, itu boleh banget, tapi perlu diingat kalau jangan menganggap bahwa itu adalah diagnosis finalnya gitu. Untuk memberikan informasi lebih, kan nggak ada salahnya juga ya kita lebih aware dengan gangguan-gangguan psikologis yang ada. Nah, mungkin itu bisa jadi suatu hal pengetahuan tambahan bagi kalian, tetapi jangan langsung fix nih saya mengalami gangguan kecemasan. Nah, itu lebih baik diserahkan kepada yang profesional saja gitu. Dan dengan tadi dicatat, itu akan sangat membantu proses konseling atau konsultasi yang dilakukan dengan psikolog ataupun profesional lainnya kayak gitu. Karena ada juga klien-klien yang mungkin datang tapi dia kurang aware gitu dengan gejalanya. Jadi kalau misalnya dicatat dan apalagi dengan detail itu sangat bagus gitu. Oh, jadi sebenarnya kita boleh nih Aditas untuk aware, untuk sadar ya kayak sama kita ini sedang merasakan apa sih, gejala-gejala apa saja, dan googling juga boleh atau nyari-nyari di internet juga boleh kok ya Kak, asal tadi batasannya kita nggak boleh langsung melabeli diri kita kalau seakan-akan kita ini sedang mengidap penyakit tersebut gitu ya Kak ya. Dan tentunya kalau misalnya tadi kalian melakukan googling itu tapi justru membawa dampak negatif, kalau menurut saya lebih baik dihentikan saja gitu. Jadi dibalikan lagi kepada editors, apakah googling itu adalah suatu hal yang justru menambahkan awareness atau justru tadi seperti yang tadi kita udah bicarakan mengenai dampak negatifnya, justru membawa dampak negatif secara psikologis terhadap diri kita. Nah, kalian kan sudah mengetahui nih mengenai diri kalian. Kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian adalah orang yang cukup pencemas, kemudian bisa banget nih dampak dari self diagnosis ini berefek buruk terhadap kalian, kalau menurut saya langsung saja konsultasikan kepada yang profesional kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa nih bersikap netral,
Nah itu boleh-boleh aja gitu, dengan catatan tadi ya tidak menganggap bahwa ini adalah diagnosa yang final gitu. Jadi tadi Kak Jiwi juga udah jelasin, dengan mencatat itu kita bisa membantu psikolog atau profesional ahli untuk lebih mudah mengetahui kita ini sebenarnya sedang merasakan apa sih gitu, atau kita ini sedang mengalami apa sih gitu ya kayak. Betul. Terus satu lagi sih, ada dampak negatifnya juga ya mungkin terhadap individu yang mendapatkan diagnosis itu dari profesional gitu ya. Karena kan sering banget misalnya kita sedih terus kayaknya saya depresi deh, atau dibilang sama temennya kamu mah depresi. Nah itu akan mempengaruhi stigma terhadap depresi gitu, dan jadinya pun stigmanya adalah depresi ini lama-lama dilihat sebagai sesuatu yang enteng gitu, karena sedih aja dilabel sebagai depresi gitu kan. Sedangkan memang depresi itu adalah sebuah gangguan yang memang harus mendapatkan pertolongan dari bantuan profesional kayak gitu. Benar juga detail yang dibilang Kak Jiwi. Jadi sedih dikit kita langsung bilang ih depresi, terus kayak pusing dikit langsung dibilang cemas. Gak bisa kayak gitu ya Kak, itu prosesnya akan panjang dan hanya bisa dilakukan oleh profesional ahli, begitu ya Kak? Dan sebagai profesional pun kita tidak sembarang mendiagnosis orang gitu ya, karena kita sangat tahu gitu apa impactnya dari sebuah diagnosis ini terhadap mental seseorang gitu. Mungkin saja di luar sana ada profesional yang tidak memberitahu label ataupun diagnosis tertentu kepada kliennya karena efek tadi, karena diagnosis ataupun label ini sangat berpengaruh terhadap mental dari si kliennya kayak gitu. Profesional pun tidak sembarang memberikan diagnosis karena ada perbedaannya dengan orang yang normal tetapi dia sedang merasa cemas saja dengan orang yang benar-benar mengalami gangguan kecemasan. Nah perbedaan itu pun mungkin tidak bisa dilihat oleh orang awam gitu, dan memang membutuhkan keahlian dan juga pendidikan tertentu seperti itu. Jadi lebih baik kalau kita fokus terhadap apa yang terjadi dan bukan dari label atau diagnosisnya itu gitu. Dengan memahami apa yang terjadi dalam diri kita dan tidak fokus dengan label ataupun diagnosisnya, itu akan membawa efek positif terhadap efek psikologisnya ya tentunya, karena kita tidak stuck dengan si label ini gitu. Oke, di tes. Nah tadi Kak Jiwi udah banyak ngejelasin juga kayak tentang self diagnosis. Jadi proses untuk mendiagnosis seseorang itu prosesnya sangat panjang dan hanya bisa dilakukan oleh profesional ahli. Jadi memang saran dari Kak Jiwi pun, kalau misalkan kita sudah mengalami gejala-gejala ini terlalu sering atau kita mulai nggak nyaman sama diri kita, lebih baik kita langsung konsultasikan ke profesional ahli atau psikolog. Oke nih Kak Jiwi, jadi mungkin di episode ini kita udah ngobrol panjang lebar dan juga cukup jelas dan juga sangat relate ya Kak dengan keadaan apalagi yang pandemi saat ini. Banyak orang yang tiba-tiba merasa pusing, capek, bosen gitu. Dan juga banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Aditers semuanya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Aditalks berikutnya. Bye-bye!